Selamat datang di channel Sejarah Dunia, tempat Anda mendapatkan penjelasan mendalam tentang isu-isu global. Hari ini kita akan membahas salah satu konflik paling kompleks dan berlarut-larut di dunia, konflik di Afghanistan. Afghanistan, negara yang terletak di persimpangan Asia Tengah dan Selatan, telah menjadi pusat perhatian dunia selama beberapa dekade terakhir. Dengan sejarah yang kaya namun penuh dengan konflik, Afghanistan menghadapi tantangan besar yang melibatkan berbagai aktor lokal dan internasional. Dari invasi Soviet di tahun 1979, Perang Saudara yang menghancurkan, hingga kebangkitan Taliban dan invasi Amerika Serikat setelah serangan 11 September, setiap periode dalam sejarah Afghanistan membawa dampak besar terhadap masyarakatnya dan stabilitas regional. Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk membawa perdamaian dan rekonstruksi, Afghanistan tetap berada dalam pusaran kekerasan dan ketidakstabilan. Penarikan pasukan ALS dan NATO pada tahun 2001 membuka babak baru dalam sejarah konflik ini. Dengan kembalinya Taliban ke kekuasaan, pertanyaan besar muncul. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana nasib rakyat Afghanistan di bawah rezim baru ini? Dan apa yang bisa dilakukan komunitas internasional untuk membantu? Dalam video ini kita akan mengeksplorasi sejarah panjang konflik di Afghanistan, dampaknya terhadap penduduk sipil, serta upaya-upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas. Bersiaplah untuk penjelasan yang mendalam dan komprehensif tentang situasi yang sedang berlangsung di negara ini. Jadi, jangan kemana-mana. Like dan subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru dari kami. Mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami lebih dalam tentang konflik di Afghanistan. Invasi Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979 adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Perang Dingin yang memiliki implikasi besar bagi geopolitik global dan Afghanistan itu sendiri. Pada tahun 1978, Partai Demokratik Rakyat Afghanistan (PDPA) yang didukung oleh Soviet merebut kekuasaan melalui kudeta yang dikenal sebagai Revolusi Saur. Namun, pemerintahan komunis baru ini menghadapi perlawanan yang kuat dari kelompok-kelompok mujahidin dan rakyat Afghanistan yang menolak reformasi radikal yang diterapkan oleh PDPA. Soviet merasa perlu untuk mendukung pemerintahan komunis ini agar tidak runtuh dan agar tetap selaras dengan kepentingan ideologis mereka. Afghanistan berbatasan langsung dengan republik-republik Soviet di Asia Tengah. Uni Soviet khawatir bahwa jika pemerintahan komunis di Afghanistan jatuh, itu bisa mengakibatkan ketidakstabilan yang bisa menyebar ke negara-negara tetangga Soviet di Asia Tengah. Dengan demikian, intervensi militer dianggap perlu untuk menjaga stabilitas dan pengaruh Soviet di wilayah tersebut. Selama Perang Dingin, setiap langkah strategis dilakukan dengan mempertimbangkan perlombaan kekuatan global antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Soviet khawatir bahwa jika mereka tidak mengambil tindakan, Afghanistan bisa jatuh ke dalam pengaruh Barat, khususnya Amerika Serikat, yang bisa mengancam keamanan nasional dan kepentingan strategis Soviet di wilayah tersebut. Rezim komunis di Afghanistan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang mengusung ideologi Islam. Uni Soviet khawatir bahwa kebangkitan Islam di Afghanistan dapat menyebar ke republik-republik Soviet yang mayoritas Muslim di Asia Tengah, yang bisa memicu pemberontakan dan ketidakstabilan di dalam negeri. Sebagai negara komunis, Uni Soviet merasa berkewajiban untuk mendukung dan melindungi pemerintahan komunis di Afghanistan. Invasi ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat sekutu komunis dan mempertahankan ideologi Marxisme-Leninisme di kawasan tersebut. PDPA mengalami faksi internal dan ketidakmampuan dalam mengelola negara yang mengakibatkan kekacauan politik dan sosial. Soviet merasa bahwa intervensi langsung diperlukan untuk mengatasi ketidakstabilan ini dan menegakkan kembali ketertiban di bawah pengaruh mereka. Invasi Soviet ke Afghanistan dimulai pada bulan Desember 1979 dan berlangsung selama 1 dekade hingga penarikan pasukan Soviet pada tahun 1989.
Perang ini menyebabkan kehancuran besar-besaran di Afghanistan, memicu perlawanan mujahidin yang didukung oleh Amerika Serikat, dan pada akhirnya berkontribusi pada runtuhnya Uni Soviet. Setelah penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan, negara tersebut menghadapi periode ketidakstabilan yang parah. Pemerintahan komunis yang dipimpin oleh Presiden Muhammad Najibullah, meskipun bertahan sebentar dengan dukungan sisa-sisa militer Soviet, akhirnya runtuh. Tanpa musuh bersama Soviet untuk dihadapi, berbagai faksi mujahidin yang sebelumnya bersatu mulai bersaing, memperebutkan kekuasaan, mengarah pada perang saudara yang menghancurkan negara tersebut. Mujahidin yang terdiri dari berbagai kelompok pejuang dengan ideologi, etnis, dan tujuan politik yang berbeda tidak dapat mencapai kesepakatan tentang bagaimana memerintah Afghanistan pasca Soviet. Faksi-faksi utama dalam konflik ini termasuk Jamiat-e-Islami, dipimpin oleh Burhanuddin Rabbani dan Ahmad Shah Massoud, didukung oleh etnis Tajik. Hezb-e-Islami, dipimpin oleh Gulbuddin Hekmatyar, didukung oleh etnis Pashtun. Hezb-e-Wahdat, mewakili komunitas Hazara. Junbish-e-Milli, dipimpin oleh Abdul Rashid Dostum, didukung oleh etnis Uzbek. Pada April 1992, Mujahidin memasuki Kabul setelah runtuhnya pemerintahan Najibullah. Burhanuddin Rabbani ditunjuk sebagai presiden sementara, namun perpecahan segera muncul. Hezb-e-Islami yang dipimpin oleh Hekmatyar menolak pemerintahan Rabbani, mengakibatkan pertempuran sengit di ibu kota dan di seluruh negeri. Perang saudara ini ditandai dengan kekerasan brutal dan penghancuran luas. Kabul, khususnya, mengalami kerusakan besar akibat pertempuran antara faksi-faksi mujahidin. Ribuan warga sipil tewas dan ratusan ribu lainnya menjadi pengungsi. Pertempuran antara Jamiat-e-Islami dan Hezb-e-Islami sangat intens, dengan Hekmatyar melancarkan serangan roket terhadap Kabul. Konflik ini juga dipengaruhi oleh berbagai kekuatan eksternal. Negara-negara seperti Pakistan, Iran, Arab Saudi, dan beberapa negara barat memiliki kepentingan masing-masing dan memberikan dukungan kepada berbagai faksi mujahidin. Dukungan ini seringkali memperburuk konflik dan memperpanjang kekerasan. Dalam kekacauan perang saudara ini, Taliban muncul pada tahun 1994 di selatan Afghanistan, terutama di wilayah Kandahar. Dipimpin oleh Mullah Mohammed Omar, Taliban menarik dukungan dari masyarakat yang lelah dengan kekacauan dan kekerasan yang ditimbulkan oleh perang saudara. Dengan janji membawa stabilitas dan penegakan hukum Islam yang ketat, Taliban dengan cepat merebut wilayah-wilayah penting. Taliban menganut interpretasi keras dari hukum syariah dan berkomitmen untuk menghapus kekacauan yang disebabkan oleh perang saudara. Mereka menargetkan pemerintah dan faksi-faksi mujahidin yang dianggap tidak Islami dan korup. Tujuan utama mereka adalah mendirikan sebuah negara Islam yang murni di Afghanistan. Dalam waktu singkat, Taliban berhasil merebut kendali atas wilayah-wilayah penting di Afghanistan. Taliban mendapat dukungan signifikan dari Pakistan, termasuk pelatihan militer, logistik, dan bantuan finansial. Arab Saudi juga memberikan dukungan keuangan. Mullah Omar dan pemimpin Taliban lainnya mampu mengorganisir dan memimpin pasukan mereka dengan efisien. Pada September 1996, Taliban berhasil merebut Kabul dan menggulingkan pemerintahan Burhanuddin Rabbani, mendirikan Emirat Islam Afghanistan. Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan invasi ke Afghanistan dengan tujuan menggulingkan Taliban dan menghancurkan Al-Qaeda. Pada Desember 2001, Taliban digulingkan dari kekuasaan dan dipaksa mundur ke daerah-daerah terpencil, namun mereka tetap menjadi ancaman sebagai kelompok pemberontak. Kebangkitan Taliban menandai periode penting dalam sejarah Afghanistan, membawa perubahan drastis dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari rakyatnya, serta membentuk dinamika konflik yang berlanjut hingga hari ini.
Dalam 2 dekade berikutnya, Afghanistan menjadi medan perang antara pasukan koalisi internasional dan Taliban. Meskipun ada upaya besar untuk membangun kembali negara ini dan mengadakan pemilihan umum, kekerasan dan ketidakstabilan tetap merajalela. Korupsi, pemerintah yang lemah, dan serangan terus-menerus dari Taliban memperburuk situasi. Pada tahun 2001, pasukan Amerika Serikat dan NATO ditarik dari Afghanistan yang memicu serangan kilat Taliban yang dengan cepat merebut kembali kendali negara tersebut. Konflik di Afghanistan mencerminkan campuran kompleks dari pertempuran ideologi, intervensi asing, dan dinamika internal yang rumit. Dampak dari konflik ini dirasakan oleh jutaan warga Afghanistan dan memiliki implikasi luas bagi stabilitas regional dan global.